Berarti yang tidak datang hari ini ada 4 orang. Oke. Nah, teman-teman yang nggak datang diingatkan kembali, ditanya apa kabarnya supaya minggu depan bisa hadir bersama kalian di kelas ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, yang datang hari ini semua sehat-sehat? Sehat, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita, sekarang persiapkan dulu semua alat-alatnya untuk pembelajaran kita supaya nanti ketika mulai pembelajaran nggak ada yang rasa kusut lagi. Buku paketnya, buku catatan, buku tugas silahkan dikeluarkan. Oke, selesai? Jadi keluarkan semua bukunya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita bangsa Indonesia, bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya, mencintai bangsa dan negara Indonesia, dari itu sudah selayaknya kita mengenang jasa pahlawan kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Ayo, siapa yang bisa pimpin? Menyanyikan salah satu lagu wajib. Ayo, berdiri semua, biar semangat. Garuda Pancasila. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Bu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ayo, ingat kembali. Materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, kita sudah belajar mengenai apa itu hak asasi manusia. Kita juga sudah belajar mengenai apa saja sih jenis-jenis hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia. Ayo, siapa yang masih ingat? Beri tangan. Ya, siapa namanya? Silviana. Oke, Silviana, silakan. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum yang melekat pada setiap diri manusia. Oke, bagus. Ada lagi yang mau nambahin? Saya, Bu. Oke, silakan. Jenis-jenis hak asasi manusia adalah hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial dan budaya, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dari pemerintah, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan dari perlindungan dan peradilan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Nah, yang lain masih ingat kan? Masih ya? Berarti yang diwakili 2 orang yang tadi mewakili yang lain. Jadi yang lain, ya kawan-kawan kalian yang lain yang sudah agak lupa, dengan mengingatkan. Tadi diingatkan oleh yang 2 orang, kembali harus diingat-ingat. Jadi jangan langsung dilupakan materinya. Bisa ya? Bisa, Bu. Jadi kalau materi tentang hak asasi manusia sudah diingat apa itu HAM, apa saja jenis HAM, hak setiap orang itu harus dihargai. Ketika kita menghargai orang lain, maka hak kita pun akan dihargai oleh orang lain. Nah, jadi Ibu mau tanya dulu, kalau sudah paham mengenai pengertian HAM dan jenis-jenis HAM, Ibu mau kasih pertanyaan dulu. Nah, kalau pengertian HAM tadi sudah paham, jenis-jenis HAM sudah paham, siapa yang sudah paham atau siapa yang pernah mendengar kata pelanggaran HAM? Ayo, siapa yang sudah pernah dengar kata pelanggaran HAM? Ya, silakan. Apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia. Iya. Kemudian, kasus pelanggaran HAM, apa sih contohnya? Seseorang yang membatasi orang lain, ya. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM, pertama perampokan, pencurian, pembunuhan, pembulian, dan lain sebagainya. Oke, bagus. Nah, yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan? Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan supaya kasus-kasus seperti yang disebutkan kawannya tadi nggak terulang kembali? Ayo, menurut kalian? Ya, silakan Edi. Cara untuk meminimalkan kasus pelanggaran HAM, kita harus saling menghargai, tidak membeda-bedakan satu dengan lain seperti ras, golongan, atau agama, supaya tidak terjadi pembulian antara agama, ras, dan etnis. Oke, bagus. Nah, jadi secara garis besar apa yang disampaikan kawan-kawan kalian tadi itu sudah benar. Nah, tapi supaya yang lainnya yang tadi belum
perhatikan dulu semua ke depan. Ini yang menjadi indikator pencapaian kita hari ini. Kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Bisa dibaca? Bisa, Bu. Jadi kita hari ini menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan menelaah upaya penanganan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu menjadi indikator yang mau kita capai hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita. Apa pentingnya kalian tahu tujuan pembelajaran? Aku mau tanya dulu. Seorang atlet dalam lomba lari, saat kapan dia dikatakan berhasil? Saat mencapai tujuan atau garis finish. Dari awal dia berlari depan pun, tapi ketika dia tidak sampai di tujuan atau garis finish, bisakah dia dikatakan berhasil? Tidak. Jadi orang yang berhasil adalah orang yang sampai tujuan. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita ada di depan. Coba sambil dibaca. Jadi hari ini kamu bisa tahu langsung setelah nanti pembelajaran kita berakhir, kamu bisa menilai saya berhasil nggak hari ini. Tandanya kamu berhasil adalah ketika nanti pembelajaran kita hari ini berakhir, kamu sudah bisa menjelaskan atau mencapai tujuan-tujuan yang ada di depan ini. Kamu sudah bisa menghargai hak asasi manusia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa. Kamu sudah bisa bersikap peduli terhadap hak asasi manusia. Kamu bisa menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, menelaah upaya penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM, kemudian menyajikan bagaimana analisis kamu dan telaah kamu terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Nah, jadi pada pembelajaran ini Ibu akan melakukan penilaian nanti. Dalam proses pembelajaran itu ada nanti yang namanya penilaian spiritual. Ada yang namanya nanti penilaian sosial. Bagaimana kamu ketika belajar, proses belajar mengajarnya. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti di akhir Ibu akan kasih soal untuk kalian kerjakan. Di situ nanti bisa dinilai kalian paham tidak mengenai materi kita hari ini. Dan ada nanti penilaian keterampilan. Bagaimana kemampuan kamu nanti presentase dari hasil diskusi kamu. Nah, jadi tetap semangat selama mengikuti ini karena materi kita hari ini penting. Karena gini, terkadang kita nggak sadar kita menjadi pelanggar HAM. Bukan karena sengaja, tapi kalau kita nggak tahu apa itu pelanggaran HAM, apa saja tindakan kita yang bisa disebut sebagai pelanggaran HAM. Jadi dengan kita memahami apa saja sih kasus pelanggaran HAM, kita bisa mengawasi diri kita, membatasi diri kita supaya kita tidak menjadi pelanggar-pelanggar HAM yang disengaja. Jadi itu pentingnya kita belajar mengenai materi hari ini. Oke? Paham? Jadi pentingnya kita mempelajari materi seperti bilang tadi supaya kita tidak menjadi pelanggar-pelanggaran HAM. Nah, kita terapkan, kita pelajari melalui tujuan pembelajaran kita hari ini. Dari belakang bisa dibaca tujuan pembelajarannya? Bisa. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah Ibu ulangi tadi, berulang-ulang Ibu sampaikan bahwa hari ini kita mempelajari yang pertama tadi apa saja faktor penyebab pelanggaran HAM, apa saja kasus pelanggaran HAM itu, kemudian bagaimana upaya menyelesaikan atau menangani kasus pelanggaran HAM. Itu yang akan kita bahas hari ini supaya makin mengerti kalian mengenai materi yang kita akan pelajari hari ini. Coba perhatikan, Ibu tampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang materi-materi yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Perhatikan videonya. Dengar ya.
1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Jadi dari video yang tadi ditampilkan itu dijelaskan apa saja faktor penyebab seseorang bisa melanggar HAM. Apa faktor internal, apa faktor eksternal, dan apa saja contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi di negara Indonesia. Nah, satu lagi akan Ibu tampilkan video. Ini videonya mengenai kasus pelanggaran HAM yang biasa terjadi di sekolah. Perhatikan, ini kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah.
Nah, jadi kalau sudah diamati videonya, sekarang Ibu kasih kesempatan. Siapa yang kira-kira ada pertanyaan? Yang mau bertanya, setelah kamu tadi amati videonya, kamu analisis videonya, siapa yang ada pertanyaan atau mau bertanya mengenai video yang ditampilkan tadi? Silakan. Ayo. Yang belum paham, yang mau bertanya mengenai video yang Ibu tampilkan tadi. Cuci tangan, siapa yang mau bertanya? Biar kita lihat dulu berapa orang yang mau bertanya mengenai video tadi. 1, 2, 3. Oke, 4. Nah, kita tampung pertanyaannya, dengarkan. Dengarkan pertanyaannya, siapa tahu nanti pertanyaannya sama dengan yang mau kamu tanyakan. Oke, silakan. Ayo. Tadi ada contoh pelanggaran HAM di sekolah, yaitu membuang sampah sembarangan. Mengapa membuang sampah sembarangan masih termasuk pelanggaran HAM? Oke. Pertanyaannya, tadi di video ada di situ contoh kasus katanya membuang sampah sembarangan. Kenapa membuang sampah sembarangan termasuk ke dalam pelanggaran HAM? Oke, pertanyaan kedua, siapa? Oke, silakan. Itu kan ada tadi sebuah kasus pembulian. Iya. Kenapa masih bisa ada kasus pembulian di sekolah padahal kan tiap pulang sekolah udah ada gitu. Oke, yang ditanya apa faktor penyebab, ya kan? Apa yang menyebabkan sehingga masih terjadi pembulian di sekolah? Padahal peraturan di sekolah sudah ada. Bagus pertanyaannya. Lanjut. Siapa lagi? Apa hukuman kepada orang yang melanggar HAM? Iya. Apa hukuman bagi para pelanggar HAM? Lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Apakah tidak ada aturan atau peraturan yang bisa menyebabkan atau menghilangkan penyiksaan perbudakan di sekolah? Iya. Bagaimana sih caranya? Ya kan caranya supaya kasus-kasus yang ditampilkan di video tadi tidak terulang kembali, tidak terjadi lagi di sekolah. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan super. Pertanyaan-pertanyaan bagus. Berarti nampak di situ bahwa kalian memperhatikan video tadi dan berharap video yang ditampilkan tadi tidak terjadi di sekolah kita ini. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, kita akan bentuk kelompok. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tadi akan dibahas dalam kelompok, kemudian nanti setelah dibahas dalam kelompok akan dipresentasikan hasilnya. Nah, pertanyaan kalian tadi akan diwakili oleh LKPD yang Ibu bagikan hari ini. Tapi sebelum dibagikan LKPD-nya, kita bentuk kelompok dulu. Nah, kita bentuk kelas ini ke dalam 3 kelompok. Dengarkan namanya dan diingat-ingat masuk ke kelompok berapa kamu, supaya nanti tidak salah alamat. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 Sophie R. Udah. Kemudian Firdaus, Elizabeth, Esa. Itu masuk ke kelompok 1. Coba yang kelompok 1 tunjuk tangan. Oke. Kalian kenal kan? Nggak perlu kenalan lagi. Kalian kenal. Oke, coba dibentuk kelompoknya berdasarkan namanya tadi. Perhatikan di sebelah sini kelompok 1, di sana kelompok 2, kelompok 3 di sana. Coba kalau sudah saling kenal dengan kawannya dibentuk kelompoknya. Dalam kelompok tetap jaraknya diatur. Ayo, ayo dibentuk kelompoknya. Udah semua punya kelompok masing-masing berarti ya. Perhatikan, ini membagikan LKPD dan ada di situ bahan ajarnya, materinya yang sudah kita pelajari tadi. Nah, di LKPD ini ada nanti petunjuk atau cara mengerjakannya. Jadi sebelum kamu berdiskusi dengan teman kamu baca dulu bersama-sama, pahami dulu gimana cara pengerjaannya. Itu nanti ada soal di sini, kamu diskusikan dengan teman kamu, kemudian kamu jawab. Jawabnya di mana, Bu? Di sini kamu jawab. Ada tempat menjawabnya di situ. Ya. Jadi kelompok 1 itu mengerjakan soal nomor 1. Jangan salah alamat nanti. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1. Ada di kasus nanti, kasus itu kamu amati, kamu analisis, kemudian kamu diskusikan apa faktor penyebab kasus ini. Untuk kelompok 3 nomor 3.
dari video yang tadi ditampilkan, dari bahan ajar. Silakan kamu baca itu kembali, kamu diskusikan apa solusi dari bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Oke? Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Waktunya tidak lama, hanya 5 menit. Karena hanya satu kasus kan, satu kelompok, kalian rame. Kalau ada yang membingungkan, ditanyakan ya. Oke, selesai? Oke, kalau sudah dipresentasikan, kita mulai. Kalian sudah diskusi dengan teman kalian. Kalian sudah membaca kembali bahan ajaranya, sudah memperhatikan video. Nah, dari situ kalian bisa menjawab apa yang menjadi kasus di LKPD kita. Jadi sekarang hasil diskusi kalian presentasikan ke depan kelas. Udah? Nah, caranya nanti adalah semua maju ke depan. Udah? Kemudian sampaikan hasil diskusi kalian. Setelah nanti disampaikan contoh, saya kasih contoh kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Udah? Menyampaikan hasil diskusinya, setelah mereka selesai menyampaikan apa hasil diskusi mereka, maka akan diberi kesempatan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi bagaimana hasil dari diskusi kelompok 1, atau ada mau kalian tanyakan lagi ke kelompok 1. Udah? Jadi gitu terusnya, nanti kelompok 2 yang maju yang menanggapi kelompok 1 dan kelompok 3. Ketika kelompok 3 yang maju yang menanggapi kelompok 1 dan kelompok 2. Paham aturan mainnya? Paham. Oke, silakan kelompok 1 ambil tempat di depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Kalau ada yang lain nanti nulis gampang. Udah? Di depan meja ini kalian berbahasa. Ayo, ada penulis di situ, jadi tulis di meja. Ya, silakan. Presentasikan hasil dari kerja kami pada kasus pertama, yaitu pembulian di sekolah. Jadi dapat kita lihat di sini ada seorang siswa yang dibully oleh beberapa siswa lainnya. Nah, faktor penyebab yang terjadi pada kasus ini yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, misalnya terhadap kakak kelas berkuasa daripada adik kelasnya, karena dia mungkin lebih lama tinggal di sini, telah bersekolah di sini, lebih mengenal lingkungan daripada adik kelasnya. Yang kedua, kurangnya sikap saling menghargai antar sesama teman. Yang ketiga, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Dan upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pembulian di sekolah adalah sebagai siswa kita harus saling menghargai, menyayangi sesama teman, tidak membeda-bedakan antar teman, misalnya ras,
agama, warna kulit, derajat, dan lain-lainnya. Menghormati sesama teman. Oke, bagus. Nah, ada yang mau ditanyakan, ditanggapi? Oke, silakan. Saya setuju dengan faktor penyebab terjadinya kasus tersebut karena memang seperti yang kau bilang kan, kakak kelas ini berpuasa karena dia lebih lama di sini, jadi dia kayak apa gitu sama kita. Setuju. Kelompok 2 setuju? Setuju, Bu. Oke, kelompok 3 ada tanggapan? Pertanyaan, silakan. Gimana? Setuju? Setuju. Nah, jadi kelompok 2 dan kelompok 3 setuju dengan faktor penyebab dan solusi yang saya tawarkan. Berarti kelompok 1 sudah menyelesaikan tugasnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan. Yang lain perhatikan ke depan, perhatikan kawan-kawannya yang tidak presentasi. Oke, kami dari presentasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Oke, faktor penyebab kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi karena mungkin ada faktor internal yaitu dorongan dari seorang pelanggar, yaitu karena keegoisan dalam rumah tangga atau pada diri sang suami. Dan bisa juga sering terjadi karena dalam rumah tangga suami istri dia karena saling egois bisa terjadi pertengkaran dan bisa menyebabkan timbulnya kekerasan hingga bisa juga itu sang istri menjerit-jerit dan bisa melanggar pelanggaran HAM. Dan mungkin karena keegoisan tersebut timbullah emosi yang membuat kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Dan upaya pencegahan supaya kasus tersebut tidak terjadi lagi, maka kita lebih baik untuk saling memahami dan mengerti akan suami ataupun istri dalam rumah tangga dan tidak egois atau hanya mementingkan diri sendiri. Sadar akan betapa pentingnya rumah tangga dan betapa perlunya menjalin kasih sayang dalam rumah tangga. Maka oleh karena itu mungkin untuk kedepannya pelanggaran HAM seperti kasus KDRT tidak terulang lagi. Saya yang disampaikan oleh kelompok 2. Dari kelompok 3 terlebih dahulu ada tanggapan terhadap kelompok 2? Oke, silakan. Ya, silakan. Tambahan. Dalam upaya pencegahannya yaitu kita harus saling percaya satu sama lain kalau sudah menjalin hubungan. Oke. Itu tambahan untuk upaya pencegahan dari kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 1, silakan. Ada tanggapan, pertanyaan atau tambahan lagi? Silakan. Setuju, Bu, karena memang dalam rumah tangga sering terjadi kasus tersebut karena tidak saling percaya atau tidak memahami satu sama lain. Oke. Nah, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok 3 dan kelompok 1 juga sudah menanggapi, menambahi dan menyatakan setuju dengan apa yang disampaikan kelompok 2. Berarti kelompok 2 sudah berhasil untuk diskusi hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok terakhir kelompok 3 dipersilakan. Sekarang kelompok 1, kelompok 2 perhatikan depan. Ayo. Silakan. Kami dari hasil diskusi kami. Ini adalah salah satu contoh pencemaran lingkungan atau pencemaran air. Hal ini dapat terjadi karena pertama, pencemaran limbah rumah tangga atau pembuangan saluran air yang sering ke sungai, yaitu pembuangan saluran air kotor. 2. Pencemaran limbah industri atau sisa-sisa zat kimia yang belum diolah. 3. Pencemaran limbah perikanan. 4. Pencemaran akibat membuang sampah sembarangan. Kita juga dapat mencegahnya dengan melakukan pengolahan limbah dengan benar, tidak membuang sampah ke sungai, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, tidak menyalurkan pembuangan air kotor ke sungai, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, rutin melakukan pembersihan air. Nah, itu hasil. Ada tanggapan? Setuju. Kelompok 1. Tambahan untuk faktor penyebabnya, Bu, kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan. Kurang rasa peduli kata kelompok 1. Bisa diterima kelompok 3? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kembali ke tempat duduknya masing-masing.
menghargai, saling menghormati antar sesama teman. Ya, itu tadi yang diskusinya kan. Nah, kenapa masih terjadi pelanggaran HAM di sekolah? Kemudian pertanyaan yang lain tadi yang sudah didiskusikan. Bagaimana upaya mengurangi kasus-kasus pelanggaran HAM itu? Ayo, dari kelompok berapa bisa mewakili dari hasil diskusi kalian tadi? Intinya dari hasil diskusi tadi. Kelompok 2 bisa? Bagaimana upaya menangani atau meminimalkan kasus pelanggaran HAM dari yang kalian sampaikan di presentasi tadi? Iya. Ya, harus memiliki rasa peduli ya sama teman gitu, jangan lagi saling peduli gitu, biar jangan lagi terjadi hal yang tidak diinginkan di sekolah. Oke, nah jadi dari diskusi kalian tadi dan diskusi kelas tadi dan hasil presentasinya bisa kita tarik satu kesimpulannya bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM itu bisa terjadi karena yang pertama faktor egois dan mementingkan diri sendiri dari pelanggar HAM itu. Bisa juga dari segi lingkungan. Nah, itu dia dari hasil diskusi kalian tadi. Nah, kemudian setelah kita diskusi, sudah kita simpulkan apa itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di awal tadi. Ibu mau tanya, kita masuk ke kesimpulan. Kita masuk ini sekarang ke kesimpulan. Jadi apalah kesimpulan yang kalian dapatkan setelah kita mempelajari materi dari awal tadi? Bukan hanya dari diskusi tadi, bukan hanya dari kasus yang 3 tadi. Kasus yang 3 tadi kan sudah terpecahkan, sudah kita evaluasi lakukan. Nah, sekarang dari keseluruhan, dari materi kita di awal, dari disampaikan tujuan pembelajaran sampai presentasi, kesimpulan apalah yang bisa kamu ambil? Apa yang bisa kamu ambil? Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Satu orang dari kelompok 1. Oke, satu orang dari kelompok 2. Dari kelompok 3. Oke, bagus. Jadi ada perwakilan masing-masing menyimpulkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Oke, silakan dari kelompok 1 sampaikan kesimpulan apa? Apa yang sudah kamu ketahui hari ini? Kita sebagai sesama manusia harus menghormati dan dalam bentuk pelanggaran HAM yang paling sering muncul biasanya terjadi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama diskriminasi, suatu pembatasan hak asasi manusia, yang kedua penyiksaan, suatu perbuatan yang sengaja menimbulkan suatu penderitaan jasmani maupun rohani untuk sesama yang disiksa. Yang berdasarkan sifatnya pun pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu satu pelanggaran HAM biasa merupakan kasus pelanggaran HAM yang ringan di mana tidak sampai mengancam keselamatan jiwa manusia. Yang kedua pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan dan penyanderaan. Oke, bagus. Nah, dari kelompok 3, kesimpulan apa yang kamu dapat? Kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran HAM hari ini adalah tentang bagaimana upaya pencegahan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya 1, mengurangi sikap egois antara kita manusia, harus punya kesadaran untuk meningkatkan HAM. 3, harus memiliki sikap toleransi kepada teman-teman di sekolah. Nah, di kesimpulan yang kamu sampaikan ini sudah lengkap. Ini hanya sekedar penguatan supaya seragam kesimpulan yang kita punya hari ini. Nah, perhatikan bahwa tadi kita pelajari faktor internal penyebab pelanggaran HAM itu yang berasal dari diri manusia itu sendiri, itu bisa sifat egois atau terlampau mementingkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran akan HAM itu. Tadi sampaikan kelompok 1 tadi. Kemudian sikap toleran. Nah, ini inti yang disampaikan oleh kelompok 1 di kesimpulan tadi. Nah, kemudian penguatan yang kedua, selain dari faktor eksternal dari dalam diri, selain dari internal dari dalam diri manusia itu sendiri, bisa juga seseorang itu melanggar HAM karena faktor dari luar dirinya. Faktor dari luar itu disebut dengan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal diantaranya yaitu yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak
Iya, sadar. Dari pribadi kita, upaya mencegahnya itu kita menyadari betapa pentingnya hak asasi manusia. Ingat, jika kita tidak mau hak kita dilanggar oleh orang lain, maka kita pun jangan melanggar hak orang lain. Nah, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi hari ini, tujuan pembelajaran kita tadi sudah tercapai kah? Sudah. Apa aja tadi? Yang pertama, mengerti tentang tentang faktor pencegahan, upaya pencegahan, jenis-jenis HAM. Oke, jadi sudah tercapai tujuannya? Sudah. Nah, kalau sudah tercapai, bagi yang sudah, saya bertanya, ada lagi yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah. Bagus. Nah, kalau sudah jelas mengenai materi kita hari ini, apa saja faktor pelanggaran HAM, kemudian apa saja kasus pelanggaran HAM, bagaimana upaya penyelesaiannya. Kalau memang sudah paham, kita akan melaksanakan. Ibu akan kasih soal, mengukur kemampuan kamu sampai di mana kamu sudah paham materi hari ini. Kamu bilang tadi sudah paham kan? Iya, Bu. Kita akan tes melalui soal yang aku kasih. Ini mengerjakannya masing-masing. Jadi bisa terukur kemampuan masing-masing. Silakan sebelum membagikan soalnya kembalikan dulu bangkunya seperti semula aja. Jangan saling contek-contekan. Oke, bagikan soalnya dikerjakan di sini aja. Silakan. Oke, karena waktu kita sudah habis, silakan satu orang kumpul dari belakang. Yang di belakang kumpul ke depan. Satu orang setiap lorong dari belakang, ayo kumpulkan. Udah, jadi dari hasil proses ini akan diukur sampai di mana kamu paham dan ulah nilai 100 semua, ya kan? Amin. Materi kita hari ini sampai di sini. Berkata orang tua kami, berkata ibu kami, banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, kadang Engkau yang menghapuskan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur haleluya.